Kisah sepulang ibadah haji, seorang pembesar istana Ethiopia langsung minta diri dibaptis. Ikuti kisahnya dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, "Maka datanglah malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dengan pesan kepada Filipus bahwa di jalan yang sunyi itu ada seorang sida-sida pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang datang beribadah di Yerusalem. Puji Tuhan, dan dalam sejarah hanya orang-orang Yehuda lah yang datang beribadah di Yerusalem, di Bait Allah, dalam ibadah-ibadah perayaan. Dan ibadah-ibadah perayaan orang Yahudi biasa disebut dalam bahasa Ibrani hak, dalam bahasa Inggris hajj, dan dalam bahasa Indonesia haji, yang artinya perayaan pesta. Dan dalam cerita ini di ayatnya yang ke-27, maka Tuhan datang dan berkata supaya Filipus berangkat dan jumpai ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar kepala bendahara Ratu Sri Kandake dari Ethiopia. Ia sedang pulang dari ibadah haji di Yerusalem. Dan ternyata sepulang dari ibadah haji, ia tidak mendapat apa-apa. Ia merasa kosong. Dan di saat ia ada di jalan pulang, Alkitab tulis ia pun membaca kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Lalu Filipus pun segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawab sida-sida itu, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu sida-sida ini pun meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Lalu Filipus mulai mengajar dan sida-sida pun percaya dan langsung minta dirinya dibaptis. Puji Tuhan, ada pesan iman buat kita semua, di mana seorang pembesar istana dari negeri Ethiopia jauh-jauh ke Yerusalem, yang kurang lebih jaraknya Ethiopia ke Yerusalem itu sekitar 222 kilometer untuk ibadah. Artinya, jika pulang pergi jaraknya sekitar kurang lebih 444 kilometer. Pergi ibadah dengan jarak yang jauh tentunya perlu banyak waktu. Perlu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Bahkan sudah banyak yang dikorbankan, asito sida-sida ini pulang dari ibadah haji tidak mendapat apa-apa. Puji Tuhan, dalam kisah cerita ini kita akan melihat bagaimana Tuhan kita ini sangat serius, sangat peduli dan sangat memperhatikan orang-orang yang rindu dengan keselamatan. Orang-orang yang cari Tuhan. Orang-orang yang pergi beribadah tetapi tidak mengerti usai beribadah. Kemudian Tuhan suruh kepada malaikat. Lalu malaikat ini bicara kepada Filipus. Dan Filipus pun jumpai orang tersebut
yaitu sida-sida, untuk sampaikan berita keselamatan dari apa yang dia baca, lalu dia tidak mengerti. Filipus pun mulai angkat nats yang ia baca dan menjelaskan tentang Yesus Kristus yang mati, disalibkan dan dibangkitkan pada hari ketiga untuk selamatkan kita umat manusia. Sida-sida itu pun percaya dan berkata kepada Filipus pada ayatnya yang ke-36, "Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Jawab Filipus ayatnya yang ke-37, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Lalu ayatnya yang ke-38 menjelaskan, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Dan sesudah dibaptis, firman Tuhan berkata, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihat lagi. Lalu sida-sida ini pun melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-10. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.